warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik semua, alhamdulillah. Sudah pada sarapan? Sudah Bu. Nah, kalau sudah sarapan berarti harus lebih semangat. Gimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Baik. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran bahasa Indonesia pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa akan Ibu pimpin. Baiklah, semuanya berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan mengecek daftar kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Siap Bu. Rizky Febrianti, Hadir. Nadila Febri, Hadir Ibu. Desyana Safitri, Hadir. Naomi Ambarulan. Hadir Bu. Baik, semuanya hadir ya anak-anak. Baiklah anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah mengenali buku fiksi dan buku non-fiksi ya anak-anak. Seperti yang ada pada salindia ini, anak-anak bisa lihat? Bisa Ibu. Bisa. Yang di belakang kelihatan? Kelihatan. Terlihat ya. Baik, yang pertama ini Ibu akan menerangkan mengenai pengertian dari buku fiksi dan buku non-fiksi. Kemudian yang kedua, Ibu akan menjelaskan mengenai ciri-ciri dari buku fiksi. Yang ketiga, unsur-unsur buku Fiksi. Iya benar. Dan yang terakhir, Unsur-unsur non fiksi. benar sekali. Ini Ibu akan geser ke slide berikutnya. Nah, jadi anak-anak, yang pertama kita akan mengetahui apa pengertian dari buku fiksi. Coba dari yang sudah Ibu buat ini, ada yang bisa membacakan tidak pengertian dari buku fiksi? Bisa Ibu. Ayo, Desi. Buku fiksi merupakan buku yang menyajikan kejadian atau peristiwa tentang kehidupan berdasarkan hasil dari rekayasa imajinasi pengarang. Iya benar, jadi buku fiksi itu merupakan rekaan atau hasil imajinasi dari si pengarang anak-anak. Maka yang di dalam buku fiksi itu tidak berupa kejadian yang sesungguhnya ya anak-anak. Ya, Coba sekarang paparkan mengenai pengertian dari buku non-fiksi. Buku non-fiksi merupakan buku yang menyajikan kejadian secara jelas atau menjelaskan kejadian yang sebenarnya terjadi dan hasilnya berupa pendapat atau opini atau dari penelitian seseorang. Benar, jadi kalau buku non-fiksi ini berbeda ya anak-anak dengan buku fiksi. Jadi kalau buku non-fiksi ini dia berdasarkan penelitian, berdasarkan pengkajian dari seorang peneliti. Jadi isinya berupa nyata atau isinya fakta. Baiklah, selanjutnya nih, Ibu menuliskan di sini ciri-ciri dari buku fiksi. Yang pertama, buku fiksi ditulis menggunakan bahasa rekaan. Bahasa rekaan, ada yang tahu tidak maksud dari bahasa rekaan? Bahasa karangan. Iya benar, bisa jadi. Ada yang mau menambahi lagi tidak? Bahasa rekaan itu apa? Kiki, mau menambahi? Bahasa rekaan itu bahasa yang dibuat-buat Ibu. Iya, benar sekali. Jadi bahasa rekaan itu bahasa yang dibuat-buat, bahasa yang bukan sebenarnya. Kemudian ciri-ciri yang kedua, menggunakan kata konotatif. Ada yang tahu menggunakan kata konotatif? Atau apa? Bermakna? Sebenarnya. Bukan sebenarnya. Ya, bukan sebenarnya. Berupa rekaan, itu cerita dari ciri-ciri dari buku fiksi. Kemudian yang terakhir, Bentuk ceritanya seperti cerpen, novel yang mencakup alur, tema, tokoh, setting, sudut pandang. iya benar sekali. Jadi di dalamnya itu contohnya bisa cerpen, bisa novel, atau sebenarnya dongeng juga bisa anak-anak. Di sini ada yang suka dongeng? Suka Ibu. Suka. Nah, di dalamnya itu mencakup ada alur, ada tema, ada tokoh, kemudian ada setting dan sudut pandang. Ya, selanjutnya Ibu akan geser lagi ke slide selanjutnya ya. Nah, di slide selanjutnya ini anak-anak, kalian bisa mengetahui unsur-unsur dari buku fiksi dan unsur-unsur dari buku non-fiksi. Yang pertama ini ada dari buku fiksi.
Jadi unsur dari buku fiksi yang pertama adalah bagian cover depan. Nah, di bagian cover depan ini anak-anak biasanya buku fiksi itu berwarna, meriah sekali warnanya. Kemudian yang kedua, ada bagian bab dan judul. Kalau kalian pernah membaca sebuah novel, pasti kalian dapat mengetahui apa itu bab dan apa itu judul. Kemudian yang tiga, bagian cerita atau perjalanan dari si tokoh, atau bisa kita sebut itu alur ya anak-anak. Iya, Bu. Dan yang terakhir ada bagian tema dan bahasa. Biasanya bahasa yang digunakan dalam buku fiksi itu bahasa berupa rekan atau konotasi. Kemudian ada unsur-unsur dari buku non fiksi. Ini salah menulis ini anak-anak, harusnya non fiksi. Nah, yang pertama ada bagian halaman atau cover, sama dengan buku fiksi. Ada sama-sama ada cover, tapi di sini membedakan biasanya kalau buku non fiksi dia covernya tidak begitu menarik atau menarik, tapi dia lebih padu. Intinya dia tidak menggunakan warna-warna yang seperti buku non fiksi anak-anak. Kemudian yang kedua ada bagian sistematika. Bagian sistematika ini berupa biasanya daftar isi anak-anak. Pernah kan membaca di buku ada daftar isinya? Pernah, Bu. Pernah. Kemudian yang tiga ada bab dan judul. Sama dengan buku fiksi ada bab dan judulnya, tapi tetap berbeda ya, bab dan judul buku fiksi dan bab dan judul dari buku non fiksi. Kemudian ada bagian penyajian isi, ada bagian bahasa yang digunakan. Nah, Ibu akan bergeser ke slide selanjutnya. Nah, ini anak-anak, kalian bisa lihat contoh dari buku fiksi. Ini di sini ada contoh, Ibu mengambil contoh dari novel Mariposa. Ada yang tahu novel Mariposa? Tahu, Ibu. Ada yang pernah membaca novel Mariposa? Pernah, Ibu. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari buku fiksi anak-anak. Kemudian di sebelahnya ini ada macam-macam cerita fiksi lainnya yang mungkin kalian bisa baca, atau kalian ingin membaca, kalian bisa beli di toko buku terdekat. Kemudian selanjutnya ini ada contoh dari buku non fiksi di slide selanjutnya. Ini anak-anak, contoh dari buku non fiksi. Nah, yang pertama nih buku bahasa Indonesia, sama dengan yang kalian pegang, sama kan? Sama, Ibu. Iya, sama. Itu merupakan contoh dari buku non fiksi anak-anak. Kemudian ada buku Ki Hajar Dewantara, Perjalanan Hidup Ki Hajar Dewantara. Kenapa itu masuk di dalam buku non fiksi? Karena di dalamnya mengandung cerita tentang kehidupan seseorang yang tidak mungkin cerita tersebut imajinatif. Artinya dia berdasarkan kisah sebenarnya. Itulah yang dapat Ibu sampaikan tentang mengenali unsur-unsur dari buku fiksi. Anak-anak bisa mencatat, jika ingin mencatat, dicatat dulu bagian-bagian pentingnya saja. Ibu beri waktu selama 15 menit. Silakan dibuka bukunya ya. Baik, sudah selesai mencatat? Sudah, Ibu. Baiklah, dari yang sudah kalian catat, adakah yang ingin ditanyakan mengenai materi kita pada pagi hari ini? Tidak, Bu. Tidak, Ibu. Tidak. Oke, untuk pertemuan minggu depan kita akan belajar tentang mengomentari, merangkum. Ya, besok kita akan belajar mengenai merangkum isi buku berdasarkan apa yang sudah kita pelajari sekarang. Jadi dibuka lagi ya bukunya anak-anak. Baik, Ibu. Baiklah. Ibu rasa pembelajaran bahasa Indonesia kita cukup sampai di sini untuk hari ini, karena sudah ganti jam ya anak-anak. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, bisa menghubungi Ibu langsung atau ke kantor Ibu ya anak-anak. Tahu meja Ibu? Tahu, Bu. Tahu, Bu. Baiklah. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah belajar antusias menyimak pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga pembelajaran kita dapat bermanfaat untuk kita di masa yang akan datang. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan memimpin doa terlebih dahulu ya. Baik, anak-anak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.